ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam mihrab cinta. Sahabat-sahabat Islam, berbicara tentang cinta, pepatah Arab mengatakan, al-hayatu bila hubbin mislis sama'i bila cinta. Hidup tanpa cinta bagaikan malam tanpa bintang. Artinya apa? Hidup yang kita jalani, hidup yang kita tempuhi takkan pernah indah dan takkan sempurna bila kita tidak taburi dengan butiran-butiran cinta. Hadirin sekalian, begitu banyak sejarah cinta yang sudah menginari permukaan bumi ini. Diawali dengan kisah percintaan Nabiullah Adam dengan Siti Hawa. Kemudian terus bersambung, terus menerus hingga percintaan kisah Nabi Yusuf bersama Siti Zulaikha. Dan pada akhir kisah percintaan para nabi ditutup rapi, dikemas sangat indah dengan kisah percintaan Rasulullah bersama istrinya. Bukan hanya itu saudaraku, tarik sejarah lama. Mari kita lihat bagaimana percintaan Romeo dan Juliet, Rama dan juga Sinta hingga saat ini menjadi sebuah kecintaan umat manusia. Namun saudaraku, tujuan dan maksud bukanlah untuk mencari cintanya manusia, tapi kita mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas timbul pertanyaan, siapakah yang Allah cintai? Maka pertanyaan tersebut telah terjawab oleh Ibnu Qadim dalam kitabnya Raudhatul Mu'min. Beliau mengatakan, ada beberapa golongan hamba yang dicinta oleh Allah. Pertama, golongan hamba yang berzikir kepada Allah. Hamba yang terus-menerus membasahi lidahnya hanya semata-mata mengingat Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Shadaqallahul azim. Golongan yang kedua, orang yang berbuat adil. Adil artinya melakukan suatu perbuatan tanpa menzalimi orang lain dan juga diri sendiri. Golongan yang ketiga, golongan orang-orang sabar. Kesabaran dapat menunjuki kualitas iman seseorang, baik itu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan bahkan sabar dalam menerima takdir. Golongan yang ketiga, orang yang bertawakal. Tawakal artinya menyerahkan hasil penentuan dari apa yang telah dilakukan hanya kepada Allah. Nabi pun telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertawakallah kepada Allah dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan golongan yang kelima, yaitu golongan orang yang bertobat dan bersuci. Allah mencintai golongan at-tawabin, yakni golongan orang-orang yang bertobat dengan sebenar-benarnya. Dan Allah menyukai orang-orang at-tahirin, yaitu golongan orang yang bersuci, yang mensucikan diri dan menjaga kesucian. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai golongan orang yang bertobat dan Allah menyukai golongan orang yang bersuci. Maka dari itulah hadirin, kesimpulan yang dapat kita ambil, janganlah kita sibuk mencari cinta manusia, karena kebahagiaan pada manusia belum tentu kita dapatkan. Maka sibukkanlah diri untuk mencari cintanya Allah, karena perkataan Allah itu suci dan pasti. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.